Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun wa la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Faqala Allah ta'ala aidan, atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh alaihi qitra famasta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqba qala hadza rahmatun min rabbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kisah tentang seorang tokoh kemerdekaan yang berhasil memerdekakan sebuah bangsa dari penjajahan. Tokoh ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah yang insya Allah sering kita baca setiap Jumatnya hari ini, hari Jumat, yaitu surah Al-Kahfi yang letaknya di akhir bagian surah, tepatnya di ayat 83 sampai 101. Dan tokoh ini bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain berhasil memerdekakan sebuah bangsa dari para penjajah yang namanya juga diabadikan dalam Al-Quran, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Suatu ketika datanglah Dzulqarnain di satu tempat, yang mana tempat ini letaknya di antara dua buah gunung. Kemudian didatangilah Dzulqarnain oleh suatu kaum, meminta kepada Dzulqarnain dan berkata, "Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh." Wahai Dzulqarnain, Ya'juj dan Ma'juj mereka datang menjajah kami. Fahal naj'alu laka kharja? Maukah engkau kami beri imbalan? Apapun yang engkau mau, kami punya sumber daya alam yang kami miliki, kami berikan kepadamu, asalkan antaj'ala bainana wa bainahum sadda. Asalkan engkau bebaskan kami dari para penjajah ini. Apa kata Dzulqarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Aku akan tetap memberikan kontribusi kemerdekaan kepada kalian, asalkan fa'inuni biquwwah. Bantu aku, ikut kerjasama bersamaku, karena proyek kemerdekaan ini tidak hanya bisa dilakukan sepihak, melainkan gotong royong kerjasama. Mereka pun siap. Maka dimulailah proyek kemerdekaan ini. Mulanya Dzulqarnain memerintahkan kepada mereka, atuni zubarul hadid. Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Maka di antara mereka ada yang mencari besi, memotong besi, membuat besi, merangkai besi. Apa yang dilakukan Dzulqarnain dengan besi-besi ini? Hatta idza sawa bainas sadafain. Dzulqarnain membuat benteng dari rangka besi setinggi gunung. Ada dua buah gunung, dan di antara dua gunung ini ada jalan yang biasa dilewati oleh para penjajah, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dzulqarnain kemudian memerintahkan mereka kembali, qalang fuhu, bakarlah besi-besi ini. Maka di antara mereka mencari kayu bakar, membakar besi-besi itu sehingga menjadi bara. Hatta idza ja'alahu nar, sampai ketika besi itu menjadi bara, Dzulqarnain memerintahkan kembali, atuni ufrigh alaihi qitra.
tuangkan tembaga cair ke besi yang membara tadi. Maka di antara mereka ada yang mencari tembaga, mencairkan tembaga, kemudian menuangkan tembaga cair itu ke besi yang membara tadi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dapat dibayangkan oleh kita betapa banyak orang yang dilibatkan di proyek kemerdekaan yang diinisiasi oleh Dzulkarnain ini. Dari mencari besi, membuat besi, memotong besi, merangkai besi, kemudian Dzulkarnain memerintahkan untuk membakar besi itu sehingga menjadi bara, dan ketika besi itu menjadi bara, Dzulkarnain memerintahkan untuk menuangkan tembaga cair ke besi yang membara tadi. Maka selesailah proyek ini, kemudian datanglah para penjajah melewati jalan yang biasa mereka lewati, tapi mereka kaget. Jalan yang biasa mereka lewati kini terhalang. Kini ada tembok besar menghalangi mereka. Mereka berusaha melewati jalan itu, tapi kata Allah, famasta'u ayyadharu. Mereka tidak bisa melewati jalan itu karena saking tingginya. Wa mastata'u lahu naqba. Mereka berusaha melubangi, merobohkan benteng itu, tapi sia-sia. Tidak bisa mereka merobohkan benteng itu. Masyarakat yang melihat fenomena itu, mereka bergembira, bersuka cita, karena mereka bebas, mereka merdeka dari para penjajah yang selama ini menyengsarakan mereka. Mereka berkata, hidup Dzulkarnain, merdeka Dzulkarnain, hidup Dzulkarnain, merdeka Dzulkarnain. Dan apa reaksi Dzulkarnain ketika berhasil memerdekakan bangsa itu? Kalimat yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, hadza rahmatum mir rabbi. Kita bisa merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalimat yang luar biasa dari tokoh kemerdekaan yang diabadikan dalam Al-Quran, hadza rahmatum mir rabbi. Kita bisa merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan kalimat ini alhamdulillah terulang kembali kepada bangsa kita, Indonesia. Andaikan para tokoh kemerdekaan kita hadir di tengah-tengah kita, Bung Karno, Bung Hatta, kita tanya kepada mereka, Bung Karno, Bung Hatta, apa yang bisa membuat Indonesia akhirnya bisa merdeka? Khatib yakin, mereka akan menjawab, kita bisa merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ketiga. Kalimatnya sama persis seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Hadza rahmatum mir rabbi. Kita bisa merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalaulah dulu Bapak bangsa kita, tokoh kemerdekaan kita Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai generasi penerus, generasi setelahnya, wajib mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa kemerdekaan ini dengan semakin dekat, semakin kenal kepada Sang Pemberi nikmat kemerdekaan, Sang Khalik Allah Jalla Jalaluh. Terlebih mensyukuri dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan raga atas kemerdekaan, kedamaian, keamanan atas bangsa dan negara dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Sebab nikmat yang paling agung setelah kita beriman kepada Allah yaitu rasa aman. A'zamun ni'am ba'dal imani fahuwal aman. Sebaik-baiknya nikmat setelah kita beriman kepada Allah yaitu rasa aman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau engkau bersyukur atas nikmat Allah berupa kemerdekaan, kemudian engkau dekat kepada Allah, maka sesungguhnya nikmat Allah sangatlah berlebih dan Allah akan tambah. Tapi sebaliknya, jika engkau kufur atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan, kemudian engkau jauh dari Allah, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia 3 hari ke depan akan merayakan kemerdekaannya yang ke-81 bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2026. Patut kita syukuri bahwa nikmat yang Allah berikan berupa kemerdekaan itu adalah anugerah yang luar biasa. Nikmat yang begitu besar. Namun, nikmat yang begitu besar, anugerah yang luar biasa itu, tidak semua umat Islam dapat merasakannya. Saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, sampai saat ini, detik ini, hari ini, belum bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kenyamanan beribadah, kenikmatan kemerdekaan. Maka menutup khutbah yang singkat ini, khatib mengajak diri khatib pribadi dan hadirin jemaah sekalian. Mari kita langitkan doa-doa khususnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, agar Allah segera angkat kesengsaraan mereka, segera hapus penjajahan, sehingga menjadi negeri yang digambarkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, nyaman, dan Allah Maha Pengampun. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maradan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wansurhum 'ala al-yahud wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqina wal musyrikin. Allahumma saddid sahmahum wa wahid sufufahum 'ala al-haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma ansur Allahumma ansur ikhwanal mu'minin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala'a wal waba' wal fahsya'a wal munkar ma dhahara minha wa ma batan, wa khususan fi baladina hadha Indonesia wa min buldanil muslimina ammah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah